Trump mengobarkan kekacauan di Teluk setelah pasukan Amerika bereaksi terhadap serangan Iran dan menyerang Pulau Kasme di selatan Iran dalam sebuah respon militer yang menjadi peringatan langsung bagi Teheran. Pada hari Rabu 3 Juni 2026, serangan itu terjadi setelah rudal dan drone Iran mencoba mencapai target yang terkait dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Sementara kapal-kapal sipil juga berada di bawah ancaman di perairan wilayah tersebut. Gedung Putih berusaha menjaga tekanan tanpa memberikan kendali atas ritme perang kepada rezim Iran. Dan disinilah Trump menjadikan pulau Iran itu sebagai sinyal politik dan militer. Apa yang coba diukur oleh Iran? Mengapa Kashmir menjadi target? Bagaimana Trump akan merespons Kongres? Saya akan segera memberitahumu semua itu. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pasukan Amerika menembak jatuh rudal balistik dan drone yang diluncurkan oleh Iran secara beruntun. Setelah itu, mereka menyerang sebuah stasiun kontrol militer di Kashmir. Tindakan tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat sebagai bentuk pembelaan diri, bukan sebagai serangan tanpa alasan. Dua rudal yang ditembakkan ke Kuwait tidak mengenai targetnya, sementara 3 rudal yang diluncurkan ke Bahrain berhasil dicegat oleh pertahanan Amerika dan Bahrain. Tak lama sebelum itu, 3 drone serang Iran berhasil ditembak jatuh saat mereka maju menyerang pelaut sipil yang melintas di wilayah tersebut. Kashmir tidak terlibat dalam krisis ini secara kebetulan. Pulau tersebut terletak di posisi yang sensitif, dekat Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Rezim Iran mengetahui hal itu dan menggunakan letak geografis ini sebagai alat tekanan. Serangan balasan di Pulau Iran menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak menerima logika gencatan senjata yang digunakan sebagai tameng untuk melakukan provokasi. Iran mencoba mengubah suasana negosiasi menjadi ajang intimidasi. Rezim tersebut setuju untuk berbicara tentang bagian dari program perdamaian, tetapi pembicaraan itu tidak berjalan seperti negosiasi pada umumnya. Marco Rubio menegaskan di Capitol bahwa berbicara dengan Iran tidak sama dengan berbicara dengan negara yang dapat dipercaya dan diprediksi. Komunikasi dilakukan melalui perantara, disampaikan secara tertulis, dan bergantung pada rezim yang terbagi antara diplomat, pemimpin agama, dan militer garda revolusi. Perpecahan inilah yang menjadi inti dari krisis ini. Sementara para negosiator Iran menunjukkan sedikit keterbukaan, pihak militer yang terkait dengan rezim terus menggunakan drone, rudal, dan kelompok sekutu untuk menguji kesabaran Amerika. Trump mencoba memaksa tercapainya kesepakatan dengan tekanan nyata. Namun, Garda Revolusi bertindak seolah-olah mereka bisa mendorong konflik hingga ke batas, melemahkan opini publik Amerika Serikat, dan memaksa Washington menerima solusi yang lemah. Perhitungan ini bisa menjadi mahal bagi Teheran. Marco Rubio kembali ke Kongres dengan satu garis sederhana. Ada pembicaraan, tapi tidak ada kepercayaan buta. Iran telah setuju untuk membahas aspek-aspek nuklir yang sebelumnya mereka hindari, tetapi itu tidak menjamin adanya kesepakatan. Trump tidak ingin memberikan keringanan sanksi hanya karena Iran berhenti melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka lakukan. Pembalasan di Kashmir juga muncul pada saat yang sensitif di dalam Washington. Para anggota dewan harus meninjau sebuah resolusi tentang kekuasaan perang. Sebuah upaya untuk membatasi kebebasan Trump dalam bertindak terhadap Iran tanpa izin resmi dari Kongres. Partai Demokrat mencoba memanfaatkan kelelahan akibat perang untuk membatasi presiden pada saat pasukan Amerika sedang merespons serangan nyata. Keraguan sekarang adalah apakah beberapa anggota Partai Republik akan ikut dalam tekanan ini, ataukah mereka akan memahami bahwa membatasi ruang gerak Gedung Putih saat ini justru bisa memperkuat Teheran. Bill Rui Huizenga langsung menyebut langkah ini sebagai permainan politik atas isu yang serius. Menurutnya, tidak ada yang menginginkan perang tanpa akhir. Tapi juga tidak bisa membiarkan presiden tanpa kemampuan untuk merespons ketika rudal dan drone muncul di udara. Kritiknya menyentuh titik sensitif. Jika Iran melanggar gencatan senjata, mengancam sekutu, dan menguji pangkalan Amerika, Panglima tertinggi harus punya ruang untuk bereaksi sebelum situasi lepas kendali. Debat tentang kekuasaan perang tidak terjadi dalam ruang hampa. Itu terjadi saat Iran melancarkan serangan, saat pertahanan udara bekerja melawan rudal, dan saat tentara Amerika tetap tersebar di wilayah di mana kesalahan sekecil apapun bisa memicu segalanya.
Trump ingin menjaga diplomasi tetap terbuka, tetapi dengan kekuatan di belakangnya. Tanpa kekuatan ini, rezim Iran bisa menafsirkan negosiasi sebagai kelemahan. Dan ketika Teheran melihat kelemahan, mereka meningkatkan provokasi. Pernyataan Rubio membantu melindungi strategi ini. Dia tidak menjual ilusi, dia tidak menjanjikan kesepakatan. Dia hanya mengatakan ada tanda-tanda, ada keterlibatan dari pemimpin tertinggi Iran. Tapi dia juga menunjukkan bahwa prosesnya lambat, tidak langsung, dan terhambat oleh kepentingan internal rezim itu sendiri. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Trump tidak bisa hanya mengandalkan dokumen, pesan, dan perantara. Tekanan militer menjadi bagian dari negosiasi karena pihak lain hanya mundur ketika mereka merasakan ada harga yang harus dibayar. Garda Revolusi mencoba bertindak di berbagai lapisan, melontarkan ancaman langsung, menggunakan sekutu regional. Menekan Israel melalui Lebanon, memprovokasi negara-negara Teluk, dan kemudian mencoba mengatakan bahwa masih ada ruang untuk berdialog. Sikap mendua ini sudah lama ada, tetapi sekarang menghadapi Gedung Putih yang kurang bersedia menerima sandiwara diplomatik. Trump tampaknya bertaruh pada formula yang keras, bernegosiasi ketika itu berguna, menyerang ketika diperlukan, dan tidak membiarkan Iran mengendalikan tempo krisis. Kongres masuk dalam cerita ini sebagai arena perebutan internal. Sebagian dari Demokrat ingin mengubah reaksi militer menjadi alat untuk melemahkan Trump. Beberapa anggota Partai Republik khawatir akan terseret ke dalam perang yang berkepanjangan. Rui Huizenga berusaha memisahkan kedua hal itu. Satu hal adalah menghindari perang tanpa akhir, hal lain adalah mencegah presiden membela pasukan dan sekutu yang sedang diserang. Perbedaannya sangat besar, terutama ketika rezim Iran menggunakan gencatan senjata sebagai kesempatan untuk memprovokasi. Dalam paket politik yang sama, Rui Huizenga juga mengajukan rancangan undang-undang Deport the Terrorist Act yang bertujuan mencabut kewarganegaraan bagi warga naturalisasi yang dihukum karena kejahatan terkait terorisme dan memprioritaskan deportasi orang-orang tersebut. Langkah ini memperluas wacana keamanan nasional di dalam Amerika Serikat pada saat yang sama ketika Washington menghadapi Iran di luar perbatasannya. Logikanya sederhana, pemerintahan Trump dan sekutunya ingin memperlakukan ancaman terorisme sebagai masalah pertahanan eksternal dan internal secara bersamaan. Proyek ini memperkuat pesan kepada basis konservatif. Perang melawan kelompok dan rezim yang bermusuhan tidak berakhir di bidang militer saja. Itu juga melibatkan perbatasan, imigrasi, kewarganegaraan, pengadilan, intelijen, dan pengawasan terhadap siapa saja yang menggunakan wilayah Amerika melawan rakyat Amerika sendiri. Rui Huizenga menyampaikan topik ini dengan bahasa yang lugas. Kewarganegaraan Amerika adalah hak istimewa, bukan tempat berlindung bagi terpidana terorisme. Isu ini kemungkinan akan menjadi satu lagi medan konfrontasi dengan Partai Demokrat di Kongres. Sekarang urutannya menjadi penting. Jika resolusi kewenangan perang itu mendapatkan dukungan, Trump bisa menghadapi upaya nyata untuk membatasi tindakannya terhadap Iran. Jika resolusi itu melemah, Gedung Putih tetap memiliki ruang untuk menggabungkan negosiasi dan respons militer. Sementara itu, Rubio berusaha menjaga jalur diplomatik tetap hidup, namun tanpa memberikan konsesi dengan mudah. Rezim Iran menyadari bahwa setiap drone yang diluncurkan bisa memicu respons baru, dan Cashman menjadi contoh dari hal itu. Saya Milson Alves, seorang internasionalis. Dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.